Selamat malam, pendengar setia, kisah misteri. Suara saya kembali mengudara untuk menemani Anda di tengah kesunyian, membawa sebuah cerita yang berakar dari aspal panas jalur Pantura Jawa. Ada sebuah jalan di Kabupaten Batang yang namanya diucapkan dengan bisikan, sebuah hutan yang napasnya terasa di leher setiap pengendara yang melintasinya di malam hari, Alas Roban. Terkenal dengan tanjakan curam dan kelokan maut, jalur ini tidak hanya menyimpan sejarah pembangunan yang berdarah, tetapi juga sebuah legenda tentang pasar. Sebuah pasar yang buka di tengah malam, yang ramai oleh pengunjung, namun sunyi tanpa suara. Malam ini, saya akan membawa Anda ke dalam hutan itu, mengikuti jejak seorang pemuda yang nekat memasuki pasar bisu tersebut, dan menemukan bahwa beberapa gerbang sebaiknya tidak pernah dibuka. Kisah ini dimulai dari seorang pemuda bernama Riko Aditya. Riko Aditya, seorang anak muda dari Semarang yang lebih memilih kesunyian kamarnya daripada keramaian. Baginya, kesendirian adalah sahabat, hingga sebuah nama hutan di Kabupaten Batang mengusik ketenangannya, Alas Roban. Ia menatap layar ponselnya, matanya berbinar membaca artikel tentang legenda hutan tersebut. Dari sanalah bibit setan itu tumbuh. Ia menelepon temannya, Malvin, seorang kreator konten horor yang kerap menceritakan legenda-legenda gelap. Riko, Mas Malvin, saya baca tentang Alas Roban. Benaran seram itu? Malvin di ujung telepon terdengar ragu. Riko, jangan, percaya deh, tempat itu bukan untuk main-main. Banyak cerita, dari kerajaan gaib sampai pasar tanpa wujud. Dulu ada teman saya, seorang sopir truk yang menceritakan, dia pernah ditumpangi satu keluarga di tengah malam. Saat di tanjakan Cilukba, mereka meminta turun dan mengajaknya ke rumah. Rumah itu aneh, tidak ada dapurnya. Dia malah ditawari pesugihan. Untungnya dia tidak tergiur. Saat dia akan pergi, rumah itu hilang. Ternyata, keluarga itu adalah korban kecelakaan di tanjakan yang sama. Tapi kata-kata Malvin justru seperti menyiram minyak ke api. Riko semakin penasaran. Saya harus ke sana, Mas. Ini seperti panggilan. Esoknya, perjalanan dimulai. Dari Semarang, ia menuju Bekasi untuk menjemput Malvin. Dalam perjalanan menuju arah Batang, Malvin terus bercerita untuk mencoba menakut-nakuti Riko. Dengar, ini cerita lagi. Dulu ada anak muda namanya Agus, ban mobilnya kempis di tengah Alas Roban. Dia dan temannya menemukan tambal ban di pinggir jalan. Semakin lama, semakin tercium bau kemenyan. Mereka lihat segerombolan anak kecil bermain, wajahnya hancur. Lalu muncul sosok perempuan berjubah hitam, matanya putih. Setelah mereka kembali ke mobil, tambal ban itu sudah hilang. Seorang bapak yang lewat bilang, sepanjang jalan itu tidak pernah ada tambal ban. Riko hanya tersenyum. Ia pikir itu semua hanyalah rekayasa. Namun, tiba-tiba, ban motor mereka yang baru saja diganti beberapa minggu lalu, terasa oleng. Bunyi decit yang tidak biasa terdengar. Riko menghentikan motor. Aneh, tadi barusan ban ini baik-baik saja, kata Riko. Malvin menghela nafas. Ini pertama, Riko. Mari kita pulang saja. Riko menolak. Tekadnya sudah bulat. Mereka melanjutkan perjalanan, namun motor mulai bermasalah. Gas tidak responsif. Seorang bapak yang kebetulan lewat membantu mereka. Dan anehnya, motor tiba-tiba menyala normal lagi seolah tidak ada apa-apa. Riko merinding. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bisikan di telinganya yang tidak jelas. Namun terasa seperti sebuah dorongan dalam bahasa Jawa kuno, wis kono rono, marangono. Sudahlah ke sana, mendekatlah. Malam tiba saat mereka mendekati kawasan hutan. Di pinggir jalan Pantura yang sepi, sebuah warung kecil menyala redup. Seorang ibu, Nyai Surtini, mengawasinya dengan mata was-was. Riko menghentikan motornya. Riko, Bu, maaf, Alas Roban itu yang mana ya? Nyai Surtini menatapnya tajam. Ini, Mas. Tapi, Mas mau kemana? Tengah malam begini, saya mau ke hutannya, Bu. Mau buat video.
Wajah Nyai Surtini pucat. Jangan, Mas. Saran saya, pulang saja. Ini bukan tempat untuk dicari-cari tengah malam. Banyak yang sudah melihat hal aneh di sini. Dulu ada bus yang mogok, penumpangnya lihat warung, tapi isinya bukan manusia. Tapi Riko, yang sudah dibutakan rasa penasaran, bersikeras. Saya harus ke sana, Bu. Saya sudah siap. Dengan berat hati, Nyai Surtini menunjuk sebuah jalan setapak yang masuk ke dalam kegelapan hutan. Dari sini lurus saja, nanti ada pertigaan. Kalau ke kiri, ada jembatan kuno. Tapi, jangan sekali-kali menantang apa yang ada di sana. Riko mengangguk, tidak memahami makna tersirat dari ucapan si ibu. Ia mempersilakan Malvin menunggu di warung. Saya yang masuk, Pin. Saya yang mau lihat. Malvin hanya bisa geleng-gelang kepala. Hati-hati, Riko. Riko Aditya melangkah. 1 langkah. Kemudian langkah kedua. Ia memasuki gerbang alas roban. Udara dingin langsung menyergap kulitnya. Jauh lebih dingin dari angin malam di pinggir jalan. Tapi yang paling aneh adalah telinganya. Sebuah dengungan tajam, seperti tinnitus yang tiba-tiba muncul, menusuk-nusuk gendang telinganya. Sakit, namun, ia mengabaikannya. Fokusnya hanya satu, mencapai pertigaan dan jembatan kuno yang disebutkan Nyai Surtini. Ia menghidupkan kamera ponselnya, cahaya senter menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan yang pekat. Ia berjalan menyusuri jalan setapak itu. Kira-kira 5 menit berjalan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kejauhan, ia melihat cahaya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti lampu-lampu dari sebuah desa kecil. Riko mempercepat langkahnya, rasa sakit di telinganya terlupakan. Ia berada di sebuah jalan yang lebih lebar. Dan di kiri kanannya, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Ada warung-warung, banyak, berjajar rapi. Ada yang berupa gubuk sederhana, ada yang mirip rumah panggung. Di depan setiap warung, ada orang-orang duduk. Ada yang bercakap-cakap, ada yang sibuk sendiri, ada yang hanya duduk termenung. Mereka berpakaian seperti orang Jawa pada umumnya, ada yang hitam, ada yang putih. Sebuah pasar, sebuah peradaban kecil di tengah hutan yang seharusnya sepi. Riko bingung, tapi Nyai Surtini bilang hutan ini kosong, gumamnya. Ia mencoba bersikap sopan. Ia menyapa orang-orang yang ia lewati. Riko, Pak, permisi. Bu, selamat malam. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada satupun yang menoleh. Mereka seolah tidak melihat keberadaan Riko. Mereka terus melakukan aktivitas masing-masing dalam keheningan total. Tidak ada suara percakapan, tidak ada suara gelas yang berdenting, tidak ada suara apapun selain desir angin dan dengungan di telinga Riko yang semakin menjadi-jadi. Riko merasa seperti hantu yang menyelinap ke dalam kehidupan orang lain. Ia terus berjalan ke tengah, menuju pertigaan. Di sana, ada sebuah warung yang lebih besar dari yang lain. Seorang kakek dengan wajah garang sedang membersihkan meja dengan kain usang. Riko mendekat, mencoba sekali lagi untuk berinteraksi. Riko, Pak, saya boleh pesan kopi 1? Kakek itu berhenti. Ia mengangkat kepala perlahan. Matanya tidak menatap Riko, namun seolah menembusnya. Wajahnya marah, sangat marah. Kakek itu membentak dengan suara lantang dan berat, sebuah suara yang tidak seharusnya keluar dari manusia biasa. Neng kene ora tempatmu, wesel balik. Di sini bukan tempatmu, pulang saja. Riko terkejut bukan main. Ia mundur terjatuh. Ia menatap kakek itu dengan ketakutan. Tapi, saya, pulang, bentak kakek itu lagi. Kali ini suaranya bergema di seluruh pasar itu. Jangan menantang. Dalam kepanikan, Riko bangkit dan berlari. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli ke arah mana. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya mendengar suara bentakan itu terngiang-ngiang di kepalanya, bercampur dengan dengungan mengerikan di telinganya. Riko berlari buta. Dahan-dahan pohon menyapu wajahnya, akar-akar nyaris membuatnya tersungkur.
Ia tidak tahu sudah seberapa jauh ia berlari. Yang ia tahu ia harus menjauh dari warung dan kakek menyeramkan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia berhenti. Ia menoleh ke belakang, dengan dada yang berdegup kencang. Dan, tidak ada apa-apa. Tidak ada warung, tidak ada lampu, tidak ada orang-orang yang sibuk dalam keheningan. Hanya ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, kegelapan, dan suara angin yang berbisik seram. Pasar itu lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Rico terduduk lemas. Halusinasi, gumamnya dengan suara bergetar. Tapi dengungan di telinganya masih ada, dan rasa sakitnya sungguh nyata. Ia merasakan sesuatu yang lain. Rasa takut yang murni dan primitif. Ia merasa diawasi. Ia bangkit dan berusaha menemukan jalan kembali. Ia berjalan tanpa arah. Mencoba mengingat-ingat jalan setapak yang ia lewati tadi. Tapi semua terlihat sama, hutan yang gelap dan membingungkan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah sosok seorang kakek, berdiri di bawah pohon besar, menatapnya dari kejauhan. Wajahnya tidak terlalu jelas, namun Rico bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang sama dengan kakek di warung tadi. Marah. Penuh kebencian, Rico berlari lagi. Kali ini, ia beruntung. Ia menemukan jalan setapak dan mengikutinya hingga akhirnya ia melihat cahaya redup dari warung Nyai Surtini di kejauhan. Ia keluar dari hutan, dengan pakaian compang camping dan wajah pucat pasi. Malvin yang menunggu di warung langsung berdiri ketika melihatnya. Rico, apa yang terjadi? Kau kelihatan seperti melihat hantu. Rico tidak bisa bicara. Ia hanya duduk dan gemetar. Ia menceritakan semua yang dialaminya pada Malvin dan Nyai Surtini. Nyai Surtini hanya menggelengkan kepala dengan wajah sedih. Kau sudah melihatnya, Mas. Pasar itu. Dan kau sudah menantang Ki Jagabaya, penjaga hutan ini. Maksudmu, Ki Jagabaya, arwah pendiri hutan ini. Ia tidak suka diganggu, apalagi oleh orang yang tidak menghormati tempat ini. Rico merasakan dingin yang bukan karena udara malam. Ia merasakan bahwa masalahnya tidak akan berakhir hanya dengan keluar dari hutan. Rico, Aditya dan Malvin kembali ke Semarang dalam perjalanan yang hening. Rico tidak banyak bicara, matanya kosong menatap jalan. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada yang menempel di punggungnya, sesuatu yang berat dan dingin. Sesekali, ia merasakan sentuhan halus di lehernya, namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Rico langsung masuk ke kamarnya. Ia merasa sangat lelah, namun ia tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok kamarnya, merokok, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan kakek itu terus muncul di benaknya. Tatapan marahnya seolah membakar pikiran Rico. Malam pertama, ia mengalami mimpi buruk. Ia dikejar-kejar di dalam hutan oleh sosok kakek itu. Ia berlari, namun kakinya terasa berat seperti ditimbun batu. Ia berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia bangun dengan keringat dingin, dan menemukan bahwa ia sedang berdiri di dekat jendela kamarnya, menatap kegelapan di luar. Malam kedua, hal yang lebih buruk terjadi. Ia tidur, namun di tengah malam, Malvin yang tidur di ruang tamu terbangun oleh suara teriakan dari kamar Rico. Malvin bergegas ke kamar dan menemukan Rico sedang kejang-kejang di atas kasur, matanya terbuka lebar namun kosong, sambil berteriak-teriak tidak jelas. Malvin, Rico, bangun. Apa yang terjadi? Ibu Rico, yang terbangun oleh suara gaduh, ikut masuk. Melihat keadaan anaknya, ibunya langsung menangis. Anakku, kesurupan. Ini pasti karena hutan itu. Mereka kesulitan menenangkan Rico. Setelah beberapa saat, Rico pingsan. Ketika ia sadar keesokan paginya, ia tidak ingat apa-apa. Ia hanya merasa sangat lemah dan sakit di seluruh tubuhnya. Ia juga merasakan kehadiran yang semakin kuat di kamarnya. Kadang, ia melihat bayangan kakek itu berdiri di pintu kamarnya, menatapnya dengan tatapan dingin sebelum menghilang. Ibu Rico,
yang tidak tahan melihat penderitaan anaknya, mengambil keputusan. Ia membawa Riko ke sebuah pondok pesantren di pinggir kota untuk menemui Ki Jatmiko, seorang guru spiritual yang dihormati. Ki Jatmiko, seorang tua dengan wajah tenang namun berwibawa, menyambut mereka. Ia melihat wajah Riko dan menghela nafas panjang. Ki Jatmiko, anak ini, membawa pulang sesuatu dari alas roban. Sesuatu yang tidak seharusnya dibawa. Riko dengan lemah menceritakan semua yang dialaminya. Ki Jatmiko mendengarkan dengan seksama, sambil mengangguk-angguk. Ki Jagabaya, kata Ki Jatmiko pelan. Ia marah karena kau telah melanggar wilayahnya dengan tidak sopan. Rasa penasaranmu telah mengalahkan rasa hormat. Karena itu, ia mengikutimu. Ia ingin menunjukkan padamu bahwa ada dunia lain yang harus dihormati. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ki? Tanya Riko dengan suara bergetar. Ki Jatmiko menatapnya dalam-dalam. Satu-satunya cara adalah kau harus kembali ke sana. Kembali ke alas roban. Riko Aditya tidak pernah membayangkan ia harus kembali ke tempat yang menjadi sumber terornya. Namun, di bawah bimbingan Ki Jatmiko, ia menyadari bahwa itulah satu-satunya jalan. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh suami Nyai Surtini, seorang pria setengah baya bernama Pak Sastro yang mengenal baik hutan ini, dan tentu saja, Malvin yang setia menemaninya. Mereka berangkat sore hari, saat matahari mulai terbenam. Di dalam mobil, Pak Sastro bercerita untuk menenangkan sekaligus mempersiapkan Riko. Yang Mas alami tadi malam, itu sudah sering terjadi, Mas, kata Pak Sastro dengan suara serak. Dulu ada bus yang mogok di sini. Seorang penumpangnya melihat 5 anak kecil dengan muka hancur di pinggir jalan. Dia dan temannya mencari warung, dan di sana mereka melihat ibu pemilik warung yang normal. Tapi anak remajanya, setengah wajahnya hancur, matanya merah, lalu berubah besar. Mereka dikejar kuntilanak dan pocong. Hantu-hantu itu bahkan sampai menampakkan diri ke semua penumpang bus. Riko menelan ludah, mendengar cerita itu sangat mirip dengan apa yang ia alami. Jangan-jangan, warung yang Mas lihat itu adalah warung jin yang sering menampakkan diri untuk menjebak orang yang lewat, lanjut Pak Sastro. Ki Jagabaya adalah penjaganya. Dia marah karena Mas sudah memasuki wilayahnya tanpa izin. Mereka tiba di kawasan hutan. Suasana sore hari sangat berbeda dengan malam hari. Sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi pasar gaib yang ia lihat dulu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sama. Riko merasa ngeri, namun kali ini ada rasa pasrah di hatinya. Mereka menuju pertigaan yang ia tuju dulu. Namun, di tengah jalan, mereka dihadang oleh sesuatu yang tidak terduga. Seekor ular piton raksasa melintang di jalan, menghalangi jalan mereka. Ular itu sangat besar, mungkin berdiameter sebesar paha orang dewasa. Ia tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan mata yang tidak berkedip. Riko gemetar. Apa itu? Pak Sastro tenang, Mas. Ini mungkin penjaga lain. Kita tunggu saja. Mereka menunggu hampir setengah jam, namun ular itu tidak bergeser sedikit pun. Riko, yang merasa waktu semakin malam, menjadi gelisah. Ki, kita harus cari jalan lain. Saya tidak tahan di sini. Mereka mencoba mencari jalan alternatif, dan secara tidak sengaja, mereka menemukan sebuah tempat yang tidak mereka lihat sebelumnya. Di sebuah clearing yang terbuka, ada sebuah kuburan tua. Hanya satu, nisan itu sudah usang dan ditutupi lumut, tidak ada nama yang terukir di sana. Ini, makam tanpa nama, bisik Pak Sastro. Konon, ini adalah makam Ki Jagabaya, pembabat hutan ini. Riko merasa ada hubungan aneh dengan tempat ini. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu di sini. Ia ingat nasihat Ki Jatmiko. Ia harus meminta maaf. Riko mengambil bunga yang ia bawa dari rumah, meletakkannya dengan hati-hati di atas nisan. Ia kemudian berlutut, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Riko, Ki Jagabaya, saya, Riko Aditya,
meminta maaf atas ketidaksopanan saya. Saya masuk ke wilayah Anda dengan rasa penasaran yang bodoh, tanpa menghormati tempat ini. Saya tidak bermaksud menantang atau mengganggu ketenangan Anda. Saya mohon, maafkan saya. Jangan ikuti saya lagi. Biarkan saya hidup dengan tenang. Saat ia mengucapkan kata-kata terakhir, ia merasakan beban yang selama ini ia rasakan di pundaknya perlahan menghilang. Dengungan di telinganya yang tak kunjung hilang juga mereda. Ia merasakan kedamaian. Setelah mengirimkan doa, mereka kembali ke jalan utama. Ajaibnya, ular raksasa itu sudah tidak ada lagi. Jalan itu kembali kosong. Mereka kembali ke warung Nyai Surtini. Sang istri menunggu dengan cemas. Suaminya hanya mengangguk, memberitahu bahwa semuanya sudah selesai. Sebelum mereka pergi, Pak Sastro menepuk bahu Riko. Ingat, Mas, alas ini punya penghuni. Kau boleh datang, tapi selalu dengan rasa hormat. Jangan pernah lagi menganggap enteng tempat ini. Riko mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan ingat. Perjalanan pulang kali ini terasa sangat berbeda. Riko merasa ringan. Beban teror yang ia bawa selama ini telah lenyap. Ia bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak ia memasuki alas roban. Ia telah belajar pelajaran berharga, bahwa rasa penasaran kadang harus dibatasi oleh rasa hormat, dan bahwa di dunia ini, ada kekuatan lain yang harus kita akui keberadaannya, bukan untuk ditakuti, namun untuk dihormati. Dan demikianlah kisah Riko Aditya berakhir. Sebuah peringatan bagi kita semua, bahwa di balik setiap legenda dan mitos, seringkali tersimpan kebenaran yang lebih tua dari yang kita kira. Rasa hormat adalah kunci yang membuka banyak pintu, dan juga menjaga kita dari pintu yang sebaiknya tidak kita buka. Sampai jumpa lagi di kisah misteri malam berikutnya. Selamat malam. Dan jangan biarkan rasa penasaran membawa Anda ke tempat yang seharusnya tidak Anda pijak.